Banyak kabarnya memajar. Ya, kepada Anda penonton yang masih berkati-kati, Anda masih berkesempatan segera Anda memasuki ke dalam lapangan pertandingan. Kita lihat wasit Muhammad Jamil yang akan dibantu oleh asisten mereka sore hari ini, Zainal Abidin dan Muhammad Nasir, yang akan memimpin jalannya laga antara dua tim Kabupaten Biren beda kecamatan. Ya, kita lihat tiga babak pertama baru saja dilangsungkan. Kali ini bola berada di kaki Ahmad Fadil Zulkifli, mantan pemain Persipasa ini mencoba bersabar. Kita lihat Paloh Gandapura langsung sebuah umpan panjang menusuk ke pertahanan lawan. Namun kita lihat lepas penguasaan. Kita lihat, Anda lihat sendiri di mana tembakan keras dengan kecepatan tinggi 150 km per jam cadang kami. Di mana kita lihat baru saja putra kelahiran Juli Jat Masjid Agus Salim nama asli, Belo panggilan sehari-hari, baru saja mengejutkan sebuah tembakan kepada Hendrik. Kita lihat kali ini Sayubi ambil ancang-ancang. Kita tunggu dan kita nanti kemanakah umpan yang akan diarahkan. Jauh melayang tinggi. Kembali lagi terjadi perebutan kali ini. Namun di sana ada Ahmad Fadil Zulkifli, putra kelahiran Samudi ini. Namun kembali lagi mencoba mencecer bola keluar, hanya membuahkan lemparan ke dalam saja bagi tim Persada Alu 2. Arif Syukriyan Nuk Jangka kerjasama dengan Al-Fazir. Kita lihat Al-Fazir masih mencoba udah hati isi kulit bundar. Umpan berpindah haluan. Kita lihat Ahmad Kuala mencoba membuka sisi sebelah kanan, namun rapat barisan belakang yang dikawal oleh saudara Fahredi dan kawan-kawan. Kita lihat kali ini ritme permainan mencoba kembali lagi dikembangkan lewat kaki Banon sekarang. Cepat sekali. Kita lihat apa yang terjadi. Namun hilang penguasaan kembali lagi. Hanya membuahkan tendangan gawang saja kali ini. Baru sekitar 3 menit usia laga. Kepada Anda penonton yang masih berada di luar, Anda masih berkesempatan. Tidak bosan-bosan kami mengajak Anda untuk bergabung dengan kami. Namun di sini kami mengabarkan, mari kita bekerja sama dan sama-sama bekerja. Di mana sementara belum berubah angka karena baru sekitar 3 menit usia laga. Anda membawa kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, langsung Anda tempatkan di tempat parkir yang telah kami sediakan dan segera Anda bergegas memasuki ke dalam lapangan pertandingan. Kita lihat kali ini kembali lagi skema permainan mencoba diperagakan. Namun di sana masih ada Ahmad Kuala mencoba bersabar. Kerjasama dia dengan Banon, Persada Alu 2. Kita lihat kali ini berawal dari kaki Banon, pemain belakang. Mereka membangun serangan, umpan panjang diperagakan kepada Yabes Roni. Kita lihat apa terjadi. Nampaknya bendera digoyangkan kali ini oleh asisten 1 Zainal Abidin. Kita lihat salah satu pemain daripada Paloh Gandapura melakukan handball tepat di depan areal berbahaya. Bisa dikatakan ini kesempatan yang didapatkan oleh Arif Syukriyan dan kawan-kawan. Akankah ini berhasil mereka manfaatkan untuk bisa membuka kedudukan lebih awal? Kita tunggu dan kita nanti siapakah yang akan ditunjuk oleh Darmansyah sore hari ini. Nampaknya kita lihat Pak Pikar panggilan sehari-hari yang sedang berada tepat di depan areal kejadian kali ini. Kita lihat Pikar bersiap-siap. 1, 2, 3, 4 pemain daripada Paloh melakukan pagar penghalang. Langsung sebuah tembakan, namun masih mengenai barisan belakang yang menggetuk pagar penghalang. Kita lihat sekarang kali ini kembali lagi tema permainan mencoba kembali lagi dikembangkan. Namun nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh Al-Fazir terhadap salah satu pemain dari tim Paloh Gandapura, Helmi nampaknya tadi. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya ini yang dinamakan tembak kapal musuh jatuh kapal sendiri. Jeruk makan jeruk bisa dikatakan dengan bahasa sehari-hari. Kita lihat kembali lagi skema permainan dari kaki-kaki Yabes Roni. Bukan sebuah pelanggaran, play on dikatakan. Sekarang bola berada di kaki Fahredi. Kembali lagi kali ini bola mencoba dikuasai lewat kaki Banon center back sebelah kiri. Mencoba kembali lagi menekan, namun hilang penguasaan bisa dikatakan. Hanya membuahkan lemparan ke dalam saja bagi tim Persada Alu 2. Banon, Yabes Roni mencoba kembali lagi kerjasama di kaki-kaki. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya di sana masih ada Muntasir kali ini, namun rapat barisan belakang. Sekarang bola berada di kaki Ahmad Kuala, namun antisipasi yang sangat tepat daripada Fahredi. Kita lihat kembali lagi skema permainan mencoba diperagakan, namun Ahmad Fadil Zulkifli tidak mau berurusan. Satu bersih langsung diperlihatkan. Al-Fazir kembali lagi terjadi perebutan di tengah lapangan pertandingan. Sekarang bola berada di kaki Ju kali ini. Kita
Kita lihat kerjasama dia dengan Helmi. Lagi-lagi terbaca. Namun kita lihat play on nampaknya dikatakan. Kita kembali lagi sebuah umpan panjang. Berbahaya sekarang. Agus Salim Belo. Kita lihat tembakan dengan kaki kiri daripada Effendi tadi. Nampaknya masih berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Henry kali ini. Kita lihat Henry masih menimbang-nimbang si kulit bundar, langsung jauh melayang tinggi. Kembali lagi Yabes Roni yang dicari, namun di sana ada Mandul Mulyadi. Kita lihat kali ini kembali lagi, oh tepat sekali di depan wasit Muhammad Jamil atau Aba M kali ini. Pelanggaran dilakukan kembali lagi oleh pemain-pemain dari tim Palume Gandapura. Bisa dikatakan ini kesempatan tipis saja di depan areal terlarang. Akankah ini menjadi kesempatan bagi putra kelahiran pesisir Selat Malaka yang juga kerap diturunkan oleh tim PSPU Jangka di turnamen-turnamen besar, di mana kita lihat Arif Syukrian, nama lengkap pemain yang pernah tampil bersama dengan Galadikos ini. Kita tunggu dan kita nanti akankah berhasil memanfaatkan situasi set piece bola mati. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hingga 7 pemain telah membentuk pagar penghalang di depan gawang yang dijaga oleh saudara Juli. Akankah ini menjadi peluang? Kita lihat sekarang Arif Syukrian, no panggilan rekan-rekan. Kita lihat Arif Syukrian. Kita lihat kembali lagi terjadi perebutan. Namun sayang bendera duluan digoyangkan. Kita lihat asisten 1 sore hari ini Zainal Abidin langsung mengangkat bendera tinggi-tinggi. Yabes Roni telah terjebak di areal kotak penalti. 0-0 kedudukan sementara. Kepada anda yang masih berada di luar, anda masih berkesempatan. Kita lihat sekarang Ahmad Fadil Zulkifli langsung jauh melayang tinggi. Namun di sana ada Walid Nurizal jatan kami. Kita lihat kembali lagi mencoba dikembangkan ritme permainan. Di sana ada Muntasir. Kita lihat Muntasir mendapat kawalan daripada Mandul Mulyadi. Namun antisipasi yang cukup tepat daripada mantan pemain PSA Uhur Sukut ini langsung mencoba memutuskan serangan, membuang bola keluar. Tolong bang, yang dahulu menjadi dia tarik drone liku baju dia berada dalam. Ya, Ika Mohino cukup mengharapkan dukungan. Tolong bang, garis lapangan ni bedah bergerak. Ya, kita lihat belum berubah angka. Masih imbang, masih kacamata. Kita lihat Fadil Samudi jauh melayang tinggi. Lagi-lagi perebutan terjadi. Di sana ada Ahmad Kucur panggilan sehari-hari. Kita lihat Ahmad Tuala dibayang-bayangi dia oleh Fahredi. Kita lihat masih Ahmad Tuala mencoba kembali lagi mengajak lari. Kita lihat kali ini sekarang datang dari Putra Bidang Pasi. Umpan berpindah kaki. Kerjasama kembali lagi 1-2. Datang kembali lagi Wan Dembele dari belakang. Kita lihat sebuah umpan silat. Sayang sekali sundulan daripada mantan pemain Persib Pasir dan PSSB Biren ini. Namun lemah bisa dikatakan. Mudah saja diantisipasi oleh penjaga gawang Juli. Kita lihat Juli jauh melayang tinggi. Namun di sana ada Pak Pikar jatan kami. Kerjasama di kaki-kaki. Oh, umpan tumit ke belakang. Kita lihat sebuah sambungan umpan. Mencoba dikuasai kembali lagi oleh Muntasir. Kita lihat berhasil dikuasai. Namun apa yang terjadi? Nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan kembali lagi. Hanya membuahkan tendangan gawang saja bagi tim Palume Gandapura. Ahmad Fadil Zulkifli. Kita lihat sekarang bola berada di kaki Ahmad Fadil, satu bersih di depan. Lagi-lagi, ya, Fatahillah yang menjadi incaran. Namun Fatahillah mendapat kawalan, bukan pelanggaran. Limbah badan bisa dikatakan. Kita lihat sekarang bola mencoba dihidupkan kembali lagi lewat kaki Julfikar kali ini. Namun di sana ada Agus Salim Belo. Kerjasama 1-2. Kembali lagi kita lihat kerjasama segitiga yang diperagakan. Satu bersih saja daripada Ju tadi. Kita lihat Sayudi kembali lagi mencoba membersihkan barisan belakang. Persada Alu 2 mencoba mengancam lewat kaki Yabes Roni. Namun di sana ada Fahredi. Kita lihat mencoba dikuasai kembali lagi lewat kaki Yabes Roni. Yabes Roni mencoba memutar hati si kulit bundar kali ini. Datang kembali lagi Ahmad Kuala. Kita lihat sebuah umpan tarik kawan. Oh, tepat mendarat dalam pelukan Juli kali ini. Kita lihat penjaga gawang yang juga di putaran 8 besar sukses mementahkan satu tendangan penalti dari pemain Kalajengking Menasapulo. Ini dia Agus Salim Belo mencoba kembali lagi menekan, berbahaya bisa dikatakan, namun lagi-lagi mencoba dihidupkan serangan.
Kita lihat sekarang Pak Pikar. Datang Arif Syukrian, no, bagi rekan-rekan. Kerjasama 1-2 sentuhan. Di sana ada Muntasir, kita lihat kali ini. Namun nampaknya buah pelanggaran dilakukan oleh pemain bernomor punggung 13 ini, Effendi atau Pen panggilan sehari-hari. Tendangan bebas saja didapatkan oleh pemain-pemain Persada Alu 2. Kita lihat sekarang Pak Pikar. Kerjasama dengan Arif Syukrian, Nuk Jangka. Masih dalam penguasaan pemain-pemain Persada Alu 2. Di sana ada Pikar. Umpan berpindah sisi. Kembali lagi Muntasir kali ini mencoba membuka sisi sebelah kanan, namun mendapat kawalan daripada Iskandar. Lemparan ke dalam kembali lagi dapatkan. Kita lihat sekarang Paluh Megandapura. Umpan berpindah kepada Mulyadi atau Mando panggilan sehari-hari. Langsung jauh melayang tinggi. Di sana ada Fatahillah kali ini. Fatahillah mencoba menekan. Kerjasama dia dengan Agus Salim. Beno kali ini kita lihat mencoba memutar hati sebelah budak. Sayang sekali. Tembakan daripada pemain yang baru saja naik pelaminan ini masih melayang tinggi dari gawang yang dijagai oleh saudara Henry. Hanya membuahkan tendangan gawang saja bagi tim Persada Alu 2. Kita lihat sepanjang pertandingan yang dilangsungkan oleh wasit Muhammad Jamil. Ya, sementara belum ada tanda-tanda peluang yang bisa dikatakan tergolong berbahaya, baik dari tim Paluh Megandapura maupun juga ya dari tim Persada Alu 2. Kita lihat kali ini Sayuti jauh meninggi. Kembali lagi perebutan terjadi, namun mencoba dikuasai si kulit bundar kali ini oleh pemain bernomor punggung 4 Panon yang berperan di sisi sebelah kiri. Pertahanan daripada tim Persada Alu 2 kerjasama dia dengan Al Fazir cukup tenang. Kita lihat tampilan daripada anak-anak Alu 2. Umpan berpindah haluan, namun terbaca tadi oleh Ju. Kita lihat sekarang Asranul Hadi mencoba menggeserkan serangan kembali lagi. Kerjasama dia dengan Pendi. Umpan berpindah kepada mantan pemain Persidi ID Fatahillah kali ini. Namun kita lihat lagi-lagi tidak tepat bisa dikatakan. Tidak ada rekan yang meminta umpan. Sekarang Wan Dembele, namun dibiarkan saja bola meninggalkan lapangan pertandingan, membuahkan lemparan ke dalam. Sekarang Arif Syukrian atau Nok Jangka panggilan rekan-rekan mencoba kembali lagi membuka hati si kulit bundar. Sebuah umpan terobosan, namun di sana ada Nik Mandu catatan kami. Kita lihat lagi-lagi antisipasi back pass kepada penjaga gawang Juli. Kita lihat penjaga gawang Juli kali ini bersabar. Kerjasama kembali lagi dengan Mando Mulyadi. Kali ini kita lihat kembali lagi mencoba. Berbahaya bisa dikatakan. Ada dia sendiri, di mana kita lihat nyaris saja tadi sebuah kesalahan di barisan belakang yang berakibat fatal. Berawal dari umpan yang salah diberikan tadi oleh Mando Mulyadi, nyaris saja pribumi asli kelahiran Jangka ini berhasil memanfaatkan sebuah tembakan di luar area berlarak. Kita lihat kali ini Pendi mencoba kembali lagi mengancam. Kita lihat umpan berpindah haluan. Fatahillah mencoba membuka ruang. Antisipasi daripada Sayuti tadi. Kali ini Arif Syukrian mencoba kembali lagi memutar hati si kulit bundar. Namun kita lihat apa yang terjadi. Perebutan bola-bola tinggi tepat di areal tengah lapangan pertandingan. Sekarang bola di kaki Sayuti. Langsung sebuah umpan digerakkan kepada Ahmad Kuala. Namun Ahmad Kuala mendapat kawalan daripada Ahmad Fadil Zulkifli, putra kelahiran Samudi Raya ini. Kembali lagi skema permainan mencoba dikembangkan. Namun nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh salah satu pemain daripada Paluh Me FC. Membuahkan tendangan bebas saja kali ini bagi Julfikar dan kawan-kawan. Dari 16 tim peserta 15 hari pertandingan yang sempat kami rencanakan, ya 16 tim yang ikut ambil bagian yang tersebar dari 2 kabupaten kota berbeda, di mana Kabupaten Biren dan Kabupaten Aceh Utara yang ikut menurunkan perwakilan mereka di event turnamen yang sedang kami gagas di lapangan Satria Bukit Lokbayu, Ketapatan Sawang. Namun 4 tim yang akan menghiasi putaran semifinal, di mana 2 tim yang sedang anda saksikan sore hari ini kami kawinkan. 2 tim Kabupaten Biren beda kecamatan, Paluh Megandapura yang sedang kami dirikan bersama dengan Persada Alu 2. Sedangkan besok sore Putra Barunal Hukweng dari Bandar Baru Aceh Utara, mereka juga akan kami kawinkan bersama dengan Persikuta Kecamatan Sawang Aceh Utara, tepat di pertandingan semifinal yang kedua. Bang, tolong bang yang dahunun meja penitia be beradat dalam pindah haluan namun salah pengertian. Sekarang bola di kaki Fatahillah. Kita lihat Fatahillah mencoba kembali lagi mengancam. Kita lihat sebuah umpan terobosan. Kita lihat nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Play on bisa dikatakan. Pikar Rad kerjasama 1-2, namun lagi-lagi terbaca oleh Iskandar. Lemparan ke dalam kembali lagi dapatkan Pikar. Masih mencoba bersabar.
Kita lihat umpan crossing ke mulut gawang. Tidak ada rekan yang menanti. Tepat mendarat dalam pelukan Juli tadi. Pui berat ayah Juli. Ya, kita lihat kembali lagi lemparan ke dalam dapatkan. Sekarang bola berada di kaki, ya, Asra Nurhadi. Umpan berpindah kepada Helmi. Langsung angkat ke depan kanal kotak penalti. Fatahillah yang dicari. Namun di sana masih ada Sayudi. Pikar kali ini. Lagi-lagi umpan berpindah sisi. Serangan datang sini berganti. Lewat kaki pemain bernomor 5 ini. Oh, kita lihat adu body. Mencoba dimenangi oleh saudara Julfikar tadi. Sekarang serangan berbalik lewat kaki Yabes Roni. Kita lihat kembali lagi. Terbaca kali ini sebuah serangan. Sekarang serangan berbalik mencoba diperagakan oleh Pendi dan kawan-kawan. Kita lihat Pendi angkat ke depan. Namun di sana masih ada saudara Sayudi di barisan belakang. Kita lihat hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim Paluhme Gandapura. Di sana ada center back sebelah kanan mereka, Fahredi. Kita lihat kerjasama dia dengan Fatahillah, mantan pemain Perlak Raya dan Persidi Idi. Umpan berpindah sisi kepada Pendi kali ini. Namun Sayudi tidak mau berurusan, langsung Tasiko diperagakan. Lari saja tadi, benar-benar ditekan terus-menerus sore hari ini. Di mana kita lihat akselerasi daripada Ahmad Kucer nyaris saja membahayakan barisan belakang yang dikawal oleh Mando Mulyadi dan kawan-kawan. Lemparan ke dalam kembali lagi dapatkan. Sekarang bola berada di kaki Ahmad Kuala, namun Ahmad Kuala berada dalam posisi offside dan kami hanya membuahkan tendangan bebas saja di areal pertahanan daripada tim Paluhme Gandapura. Helmi sekarang yang akan melakukan tendangan bebas di areal pertahanan sendiri. Kita lihat pemain bernomor punggung 10 ini jauh melayang tinggi. Kembali lagi duel kok terjadi. Di sana ada Sayudi, namun kembali lagi terbaca. Serangan berbalik mencoba diperagakan lewat kaki Wan Dembele dan kawan-kawan. Sekarang Al Fazir kerjasama dengan Fikar. Masih Fikar mencoba melebar. Kaki sekali. Kita lihat lagi-lagi antisipasi daripada Ahmad Fadil Zulkifli. Cukup tenang tampilan di barisan belakang. Mantan pemain Persib Pasir ini hanya membuahkan lemparan ke dalam saja bagi Fahredi dan rekan-rekan. Manut. Oh, tangguh umpan. Fatahillah mencoba membalikkan keadaan. Kita lihat masih Fatahillah mendapat kawalan. Namun nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh Pak Pikar terhadap mantan pemain PSKBS Kuta Binjai dan juga Laskar Bandar Khalifah PSPL Perlak Raya ini. Tendangan bebas didapatkan kembali lagi oleh pemain-pemain Paluhme Gandapura kali ini. Kita tunggu dan kita nanti siapakah yang akan dipersiapkan oleh saudara Jufri Rona. Nampaknya Asra Nurhadi, spesialis tendangan bola-bola mati, mencoba kali ini berhadapan dengan si kulit bundar. 1, 2, 3, 4, 5 pemain telah menanti di area selarang. Akankah ini berhasil dimanfaatkan untuk bisa membuka kedudukan lebih awal? Kita tunggu dan kita nanti. Tembakan daripada Asra Nurhadi, angkat ke depan, berbahaya. Lagi-lagi kita lihat nampaknya sebuah dorongan dari belakang lebih awal dilakukan oleh saudara Helmi tadi. Hanya membuahkan tendangan bebas saja di areal pertahanan daripada tim Persada Alu 2. Bila apa ini? Ini udah buka. Yo lah. Para mana? Kita lihat kali ini kembali lagi. Hah? Gitu. Nurizal Walid jauh ke depan. Namun di sana masih ada Sayudi. Kita lihat lagi-lagi mencoba dikuasai oleh penjaga gawang Juli kali ini. Masih ditimbang-timbang si kulit bundar. Juli jauh ke depan. Kita lihat lagi-lagi Agus Salim Belo yang menjadi incaran. Namun sekarang mencoba dikuasai lewat kaki Wan, center back sebelah kanan. Kerjasama dia dengan Murizal. Namun sayang hilang penguasaan. Hanya membuahkan lemparan ke dalam saja bagi tim Paluhme Gandapura. Sekarang Asra Nurhadi mencoba kembali lagi membalikkan keadaan. Masih Asra Nurhadi kerjasama 1-2 sentuhan. Namun di sana masih ada Helmi. Ahmad Kuala. Muntasir, sayang sekali. Kontrol yang kurang cermat bisa dikatakan. Ayam lah. Udah neno men. Kita lihat Arif Syukrian. Kerjasama 1-2. Yang Roni berbahaya. Oh, kita lihat jari saja tadi.
Rohadi membahayakan gawang daripada Juli. Kita lihat berawal dari 1-2 sentuhan, sebuah umpan yang cukup matang bisa dikatakan, namun kalah cepat dari dengan guliran umpan yang diberikan oleh Arif Syukrian, saudara Yabes Roni. Kita lihat kembali lagi kali ini terjadi perebutan bola-bola tinggi. Sekarang bola berada di kaki pemain berhukum 5. Ju kali ini lepas ke belakang. Ahmad Fadil Zulkifli mencoba bersabar. Masih dalam penguasaan pemain-pemain Paluh Megandapura. Lagi-lagi umpan-umpan panjang mereka peragakan. Fatahillah yang menjadi sasaran. Sekarang Fatahillah mencoba menggoyang lawan, namun terbaca oleh Banon yang berperan di sisi sebelah kiri. Lemparan ke dalam, kembali lagi dapatkan. Boleh main apa boleh? Ribu. Ya, kita lihat kembali lagi skema permainan belum henti-henti. Di sana ada Banon, cukup beresiko bisa dikatakan. Namun lagi-lagi bola melewati garis lapangan, bendera langsung digoyangkan oleh si jenggot tebal. Kita lihat sekarang bola berada di kaki Yabes Roni, putra kelahiran Sampoy ini. Namun terbaca tadi Banon kerjasama di kaki-kaki. Paluh Megandapura sekarang mencoba membuka ruang. Ini dia, kita lihat pemain yang baru saja naik pelaminan. Agus Salim nama asli, Belo panggilan sehari-hari. Kita lihat kembali lagi mencoba berduel tadi. Umpan berpindah sisi, namun terbaca oleh Nuk Jangka kali ini. Kita lihat Arif Syukrian mencoba bersabar. Hasil penguasaan pemain-pemain Persada Alu 2. Umpan berpindah kepada Yabes Roni. Namun di sana masih ada Fahredi. Sekarang bola di kaki Helmi. Umpan berpindah kepada Asra Nur Hadi. Kita lihat lagi-lagi perebutan terjadi. Kerjasama kembali lagi dengan Fahredi. Fahredi mencoba mendekat dari sisi sebelah kanan. Namun di sana masih ada Fatahillah. Kita lihat sekarang serangan berbalik lewat kaki Pikar. Persada Alu 2 mencoba menekan. Ahmad Kuala membuka ruang. Kita lihat dibayang-bayangi oleh Ahmad Fadil Zulkifli. Namun kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya lagi-lagi cukup tenang tampilan daripada putra kelahiran Samudi ini, membuahkan lemparan ke dalam saja bagi tim Paluh Megandapura. Belum ada tanda-tanda siapakah yang akan kami tempatkan di tangga juara. Kita lihat kali ini bola berada di kaki Banon. Langsung sebuah umpan panjang digeserkan kepada Muntasir. Ahmad Kujur. Kita lihat Muntasir, namun lagi-lagi terbaca sebuah tembakan daripada pemain mungil ini. Tendangan sudut yang pertama dapatkan. Kita tunggu dan kita nanti, akankah ini menjadi kesempatan bagi tim Persada Alu 2 untuk bisa membuka kedudukan lebih awal. Ya, kita lihat Jul Fikar yang sedang berhadapan dengan si kulit bundar. 1, 2, 3, 4 pemain daripada tim Persada Alu 2 telah menanti di area terlarang. Kita lihat sudah dilakukan, namun lagi-lagi perebutan terjadi. Satu bersih daripada Asra Nur Hadi. Kita lihat Banon kali ini. Kita lihat, nampaknya ini yang dinamakan kontak kaki. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, kita tunggu dan kita nanti. Ya, bisa dikatakan ini kesempatan bagi tim Persada Alu 2. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 pemain telah membentuk pagar penghalang di depan gawang yang dikawal oleh saudara Juli. Bisa dikatakan ini sebuah peluang tergolong berbahaya. Kita tunggu dan kita nanti siapakah yang akan melakukan tendangan bebas di luar area terlarang. Ya, kita lihat. Pikar, namun terhenti dari di kaki lawan Arif Syukrian. Kita lihat sebuah tembakan. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya sayang sekali tembakan dari
daripada putra kelahiran pesisir Selat Malaka ini, namun masih belum tepat ke gawang yang dijagai oleh saudara Juli tadi. Ya, kita lihat kembali lagi lemparan ke dalam didapatkan kali ini. Mới đua kan tak ada kan? Dia ni kawai na. Di mandua lah. Ada mudah. Pikar Asra Nur Hadi. Kita lihat umpan crossing ke dalam kotak penalti. Muntasir sapu bersih saja. Kita lihat serangan datang lagi lewat kaki Mando Mulyadi. Kita lihat Nek Mando panggilan sehari-hari. Kita lihat cantik sekali. Anda lihat sendiri. One on one dan penjagaan. Benar-benar luar biasa. Seperti yang diberikan tadi oleh Mando Mulyadi. Namun benar-benar sangat disayangkan. Ini yang dinamakan sebuah peluang emas berlapis berlian. Namun sayang tidak mampu dimanfaatkan oleh Pendi untuk bisa mengkonversi menjadi gol pembuka seri hari ini. Mira. Ya, kita lihat nampaknya kartu kuning yang pertama dilayangkan kepada saudara Iskandar dari tim Palung Gandapura, di mana kita lihat tarikan tangan jelas sekali di depan wasit pengadil pertandingan. Kita tunggu dan kita nanti. Sekarang kesempatan melalui set piece bola mati yang didapatkan oleh putra kelahiran Bineh Pasi, Arif Syukrian Nok Jangka kali ini. Kita tunggu dan kita nanti. Akankah ini menjadi peluang untuk bisa membuka kedudukan lebih awal? Kita lihat Arif Syukrian atau Nok panggilan rekan-rekan. Nok panggilan rekan. Kita lihat Arif Syukrian. Langsung sebuah umpan. Anda lihat sendiri di mana kita saksikan kali ini peluang yang didapatkan tadi oleh pemain-pemain Alu 2. Apa pertanda sore hari ini dengan mereka? Sudah beberapa kali mereka mendapatkan peluang emas seperti ini, namun masih belum berhasil membuka gawang yang dikawal oleh saudara Juli tadi. Muntasir. Kita lihat Muntasir mencoba membalikan keadaan. Masih ada. Kita lihat sekarang kerjasama 1-2. Namun di sana ada Mando Mulyadi. Kita lihat kali ini kembali lagi skema permainan mencoba diperagakan. Mando Mulyadi langsung sebuah umpan terobosan. Datang lagi serangan lewat kaki belok Agus Salim kali ini. Kita lihat Agus Salim belok mencoba menekan. Situasi berbahaya bisa dikatakan. Masih dikawal dia oleh Wan. Umpan berpindah. Helmi datang lagi dari belakang kali ini. Namun serangan diputuskan oleh Arif Syukrian Nok Jangka. Jabez Roni cantik sekali. Namun masih ada Iskandar kali ini. Serangan demi serangan terus menerus mencoba dikembangkan lewat kaki Arif Syukrian dan kawan-kawan. Kita lihat masih Arif Syukrian mencoba mencabar kerjasama dengan Muntasir. Kita lihat Al-Fazir sebuah tembakan namun masih berhasil diintercept tadi oleh Mando Mulyadi, kapten kesebelasan. Lemparan saja dapatkan Ahmad Kuala belum menjadi serangan mencoba diperagakan. Kita lihat kembali lagi tepat mendarat dalam pelukan Ibu Pertiwi daripada Juli kali ini. Bagi anda yang ingin menyaksikan tayangan ulang YouTube Putra Juang Sport siap meliput jalannya laga di lapangan Rupayu Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Arif Syukrian Nok Jangka langsung umpan dipindahkan kali ini kepada Ahmad Bujur. Namun di sana ada Mando Mulyadi yang menutup pergerakan daripada mantan pemain PSSB Beirut ini, membuahkan lemparan gelam saja kali ini bagi tim Persada Alu 2. Kita lihat kembali lagi nampaknya sebuah tembakan daripada Al-Fazir, namun masih belum tepat bisa dikatakan ke gawang yang dijaga oleh saudara Juli tadi. Kita lihat kali ini hanya membuahkan tendangan gawang saja. Namun seperti mana yang telah kami janjikan kepada anda, pertandingan yang sedang anda saksikan juga tidak lepas dari dukungan beberapa sponsorship kami, semisal seperti Mulasel Gandapura bersama dengan Abdi Farel Jakarta, Sipai Halim Jakarta, Topo Halim 3 yang menyediakan pempos dan susu kepada anda, UD 2 Daratani,
RJ Ponsel Kedai Sawang bersama dengan Kuci Fakrun Pulau Tengah juga tidak ketinggalan. Serta beberapa anggota Dewan semisal seperti Nazil Abu Bakar, Tarmizi Panyang bersama dengan Jufri Sulaiman dan juga anggota DPR RI yang diusung oleh Partai Keadilan Bangsa yaitu Haji Ruslan Muhammad Daud bersama dengan Haji Fadil Rahmi LC dan juga tidak ketinggalan ya Tantawi SPP MAP. Bukan itu saja, masih ada Warkop Himalaya Kopi yang beralamat di Jalan Elak, Krungmani, Aceh Utara bersama dengan Sate Apaleh Gandapura, KM Sekata, Belu Kuala Mani. Terima kasih juga kepada Abdurruddin SIAN dan juga Agus Hidayat Taib, agen BSI, Rajuna Rizki atau Hasbi Kampung Babah Krung Sawang, Tia Desmir Tepin Siran, Ude Bina Baru Krungmani, Sekuat Abu Laub dan air minum kemasan Sandes Desa Sawang. Kita lihat Rahmat Bel kerjasama sekarang umpan berpindah haluan, namun di sana ada. Kita lihat lagi-lagi terjadi perebutan kali ini, umpan berpindah kaki. Di sana ada centerback sebelah kiri Fahredi, umpan berpindah kembali lagi. Kita lihat belum ada di skema permainan diperagakan, namun sayang nampaknya kita lihat sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh Murizal atau Walid terhadap Fatahillah. Kita lihat kali ini tendangan bebas saja didapatkan oleh pemain-pemain dari tim Palungme Gandapura, di mana track record daripada mereka di putaran yang pertama mereka sukses menaklukkan sekuat daripada Gelora Muda Kampung Tengah Kecamatan Sawang, sedangkan di putaran yang kedua ya Mando Mulyadi dan kawan-kawan juga sukses menaklukkan tim yang juga berasal dari Kecamatan Sawang, kalah jengking dari Minasah Pulau. Kita lihat sekarang bola di kaki Mando Mulyadi dan sebuah tembakan di luar kotak penalti. Antisipasi kepada Banon tadi tidak tepat bisa dikatakan. Kali ini serangan sini berganti dengan lagi lewat kaki Rahmat Bel. Masih Rahmat Bel kali ini mencoba membuka ruang. Kita lihat dibayang-bayangi oleh Arif Syukrian. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya lagi-lagi antisipasi daripada pemain-pemain Persada Alu 2. Kita lihat sekarang lemparan keram saja dapatkan oleh mereka, langsung sebuah umpan tarik ke mulut gawang, namun tidak tepat bisa dikatakan, hanya membuahkan tendangan gawang saja bagi tim Persada Alu 2. Belum ada tanda-tanda siapakah yang akan kami kawinkan di partai puncak daripada seluruh acara. Sedangkan laga besok sore, dua tim Aceh Utara, Saboh dari Kecamatan Sawang, Saboh dari Kecamatan Banda Baru, tepat dari Sengkelan Heueng Aceh Utara. Besok sore Putra Barunya yang akan menantang sekuat daripada Persikuta Kecamatan Sawang. Abad Pucuk, kita lihat lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh pemain-pemain Palungme Gandapura. Fahredi nampaknya tadi yang melakukan tarikan terhadap Ahmad Kuala, hanya membuahkan tendangan bebas saja bagi tim Persada Alu 2. Pika bersiap-siap. Kita lihat langsung sebuah umpan menusuk ke mulut gawang. Muntasir Yabes Robi. Kita lihat kembali lagi tembakan daripada mantan pemain Aceh Utara ini. Datang lagi serangan sini berganti. Kita lihat sebuah skrimming terjadi, berbahaya sekali. Oh, masih ada Helmi di area kotak penalti. Banon kali ini Arif Syukrian, no pengerekan. Kita lihat sebuah tembakan, namun sayang sekali tidak tepat. Oh, apa yang terjadi? Nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Ahmad Kucur. Ya, perlu anda ketahui apa kepanjangan daripada Kucur. Kucur merupakan kepanjangan daripada Kuala Cerape. Ya, Kuala Cerape Kecamatan Jangga. Kita lihat sekarang kerjasama 1-2 Palungme Gandapura mencoba membangun serangan mereka berawal dari kaki Asra. Kerjasama 1-2 dengan Agus Salim Belu nampaknya lagi-lagi berhasil dicocor bola keluar, membuahkan lemparan ke dalam saja. Kita lihat sekarang umpan dipindahkan, serangan demi serangan lewat kaki Fatahillah mencoba mendegan, namun di sana masih ada Fatahillah, namun ditutup pergerakan oleh Murizal Walid. Kita saksikan Helmi Rahmat Bel. Setelah Rahmat Bel, umpan tumit ke belakang Arif Syukrian, kerjasama segitiga Al-Fazir, lagi-lagi tidak terarah umpan. Di sana ada Mando Mulyadi pemain belakang. Kita lihat dibiarkan saja oleh Wan, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi tim Persada Alu 2.
Persada Alu 2 tampil di turnamen semi open ini. Mereka mengawali langkah setelah mengalahkan Muda Sebaya Babah Kerung Sawang lewat drama adu penalti. Sedangkan di putaran 8 besar, mereka juga mengalahkan Kopi di sini Paluh Lada Dewantara 2-1 jagan kami, di mana gol daripada Arif Syukrian ya mengantarkan mereka tampil di putaran semifinal. Sayudi, kita lihat kali ini kembali lagi Arif Syukrian, no panggilan rekan-rekan. Namun kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya hilang penguasaan kali ini, hanya membuahkan tendangan sudut saja. Tendangan sudut yang pertama didapatkan oleh pemain-pemain Paluh Me Gandapura. Situasi berbahaya di depan gawang yang dijaga oleh saudara Henry kali ini. Kecil. Bola terapai itu. Ya, kita lihat. Tolong bang, yang bangunan meja pendia beratan dalam. Kita lihat amat. Satu bersih saja. Namun lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan, membuahkan lemparan ke dalam. Di sana ada Asra Nur Hadi, kerjasama di kaki-kaki. Fahredi trek ke belakang. Ju sekarang masih mencoba mencari rekan. Umpan berpindah arah kepada Fahredi. Kita lihat kerjasama cantik sekali Asra Nur Hadi kali ini mencoba mengutak-atik si kulit pundak di tengah lapangan pertandingan. Helmi terbaca umpan. Kita lihat Sayuri langsung tidak mau berurusan, tak singgah diperagakan. Nek Mandu, kita lihat berbahaya. Umpan berpindah kepada Fahredi. Fahredi kali ini mencoba kembali lagi menghidupkan serangan dari segala lini. Kita lihat Paluh Me Gandapura lewat kaki Asra Nur Hadi. Asra Nur Hadi sodorkan umpan terobosan. Agus Salim Bello sekarang mencoba menggoyang lawan. Kita lihat Dadang Fatahillah kerjasama 1-2. Kembali lagi kali ini satu bersih saja daripada Walid Muridal. Kita lihat sekarang telah umpan, namun di sana masih ada Jun bersama belakang. Cukup tenang Nek Mando panggilan rekan-rekan. Umpan berpindah haluan Banun. Sekarang bola di kaki Pendi. Umpan berpindah kepada Rahmat Bel kali ini. Kita lihat Rahmat Bel kembali lagi mencoba mengutak-atik sekulit pundak dari sayap sebelah kanan kali ini. Tekanan datang dari sebelah lini. Datang kembali lagi Pendi. Kita lihat umpan tarik ke kotak penalti. Namun masih ada Sayuti di bersama belakang. Belum henti-henti. Rahmat Bel. Kita lihat umpan tarik ke mulut gawang. Namun di sana masih ada Banun. Banun mencoba mencari rekan. Sodorkan umpan terobosan. Arif Syukrian. No kali ini. Kita lihat Fadil Zulkifli. Hasilnya penguasaan pemain-pemain Persada Alu 2. Kerjasama 1-2 sentuhan. Namun Rahmat Bel cukup tenang. Kita lihat Nek Mando tidak mau berurusan. Tak singgah langsung diperagakan. Tak diganggu lagi dia. Asra Nur Hadi. Helmi kali ini. Betul dah kau. Ya, kita lihat kartu kuning dilayangkan kepada Helmi, pemain bernomor punggung 10 ini. Ada dua satu. Ya, kita lihat Pikar langsung sebuah umpan menusuk ke mulut gawang. Namun masih ada Fahredi tadi. Kita lihat sekarang Ahmad Kuala kerjasama segitiga. Namun terbaca oleh Asra. Umpan berpindah ke belakang. Kita lihat Paluh Me Gandapura mencoba mengancam. Serangan demi serangan mencoba mereka peragakan. Kita lihat sebuah umpan menusuk ke mulut gawang. Namun langsung diamankan oleh penjaga gawang Henry kali ini. Maka hijau belah hijau. Dah itu hijau urang bang. Cecero juga ada yoti. Dia hai baju gitu. Wan Fatahillah. Namun rapat barisan belakang daripada Persada Alu 2. Kita lihat sodoran daripada Ju sekarang. Bola berada di kaki Effendi. Mencoba mengutak-atik jualan kotak penalti. Kita lihat kali ini antisipasi daripada Sayuti. Yang kau. Mendual. Ya, medisip. Nah, akuat saja sampai kepada Bapak.
Bos lagi. Zul Riza, Alfi Muhammad bersama dengan Nadar dan Musliyadi Egu besok sore juga akan diandalkan kembali lagi. Kita lihat kali ini, oh apa yang terjadi? Ya kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya pelanggaran tadi. Ya, kita tunggu dan kita nanti tembakan daripada putra kelahiran pesisir Selat Malaka tepat di Kecamatan Jangga. Arif Syukrian, pemain yang juga sempat tampil bersama dengan Galacticos FC di Liga 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain daripada Palume telah membentuk pagar penghalang. Kita lihat tembakan daripada Arif Syukrian, datang Al-Fazil dari belakang. Namun lagi-lagi kita lihat antisipasi yang sangat tepat daripada pemain belakang. Ya, Palume Gandapura. Di sana ada Yabes Roni. Yabes Roni mencoba membalikkan keadaan kerjasama dengan Ahmad Kuala. Namun Nek Mandul cukup tenang. Kita lihat sekarang datang lagi serangan bergelombang lewat kaki Pak Pikar. Kita lihat lagi-lagi terjadi perebutan di tengah lapangan pertandingan. Namun terbaca tadi, ya serangan sekarang belum henti-henti. Ahmad Kuala, Kuala Ahmad. Namun sayang masih ada Bahredi yang tampil sangat gemilang di sisi sebelah kiri jantung pertahanan Palume kali ini. Lemparan ke dalam kembali lagi dapatkan. Kita lihat sekarang bola di kaki. Ya, Wan Yabes Roni mencoba melepaskan diri. Umpan tarik namun tidak tepat bisa dikatakan. Hanya membuahkan tendangan gawang saja bagi tim Palume Gandapura. Kita lihat kembali lagi terjadi perebutan bola-bola tinggi. Kali ini Pikar, namun sayang mudah terhenti di kaki pemain-pemain Palume Gandapura. Fatahillah kali ini mencoba menekan, dibayang-bayangi dia oleh Walid Murizal. Kita lihat sekarang, ya Sayudi, Azranul Hadi. Kita lihat kembali lagi tembakan spekulasi, namun masih belum tepat ke gawang Henry. Hanya Helmi, Fatahillah. Kembali lagi perebutan terjadi. Namun di sana masih ada Sayudi. Ahmad Kujur, Al-Fazir. Umpan terobosan. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya bendera duluan digoyangkan kali ini. Ya, kita lihat sekarang. Ya, kita lihat kembali tendangan gawang kali ini. Langsung Sayudi jauh melayang tinggi. Namun di sana ada Azranul Hadi di tengah lapangan pertandingan. Agus Salim Belu mencoba mudah di isi kulit bundar. Kerjasama kembali lagi mencoba diperagakan. Murizal Walid. Kita lihat di sana ada ya Helmi. Umpan berpindah kaki. Ya, kita lihat Rahmat Bel. Namun mendapat kawalan daripada Fanon. Serangan terbalik sekarang cepat sekali daripada pemain-pemain dari tim. Ya, kita lihat kali ini berbahaya sekali. Ahmad Kucur mencoba kali ini mengancam. Kakak bang. Berdalam, bang. Ya, penonton berdalam. Bang. Ya, kita lihat kartu kuning dilayangkan kepada Mulyadi Mando kali ini. Bang, berdalam. Keluar. Ya, kita tunggu dan kita nanti.
lihat langsung sebuah umpan. Oh, tepat mendarat dalam pelukan Juli tadi. Kita lihat masih ditimbang-timbang kali ini oleh Juli. Seandainya pertandingan tidak ada perubahan dan harus kita lalui lewat drama adu penalti, baiknya penonton yang tamang ke dalam. Mesidro penonton hanya kamu izinkan yang tamang ke dalam apabila pertandingan berakhir dengan kedudukan imbang dan harus kita lanjutkan lewat babak tos-tosan. Tidak ada penonton yang kami izinkan masuk ke dalam. Kita lihat kali ini Sayudi Rahmat keras tembakan, namun sayang serangan demi serangan terus menerus mencoba diperagakan. Di sana ada Ahmad Kuala. Kita lihat Kuala Ahmad, namun lagi-lagi terlalu deras sebuah umpan, tidak tepat bisa dikatakan, hanya membuahkan lemparan ke dalam saja kali ini. Di sana ada Ahmad Fadil Zulkifli, umpan berpindah kaki kepada Ju. Kita lihat Ju masih bersabar, kerjasama dengan Helmi kita saksikan. Kita lihat baru saja wasit Muhammad Jamil mengakhiri jalannya laga, di mana pertandingan berakhir imbang di waktu normal dan harus kita lalui lewat drama adu penalti. Tadi mendengar? Tadi.